Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai dengan satu hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua, ya. Ketika saya masih SMP, jadi itu sudah lama sekali, ya, umur saya sekarang 33. Jadi ketika saya masih SMP, ya berarti sekitar umur 15 tahun, 14 tahun, ya. 18 tahun yang lalu, ketika itu pemerintah tiba-tiba memperketat peraturan, meminta kita semua untuk menggunakan seat belt, ya. Dan pada saat itu siapa yang tidak menggunakan seat belt itu dendanya 1 juta, ya. Sampai hari ini pun seat belt itu dendanya saya dengar dari umat ya 1 juta. Tapi bayangkan 1 juta 18 tahun yang lalu itu besarnya seperti apa, ya. Karena saya masih ingat waktu itu Mi Pangsit masih 8.000 Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang di Medan Mi Pangsit sudah 17.000, ya, itu belum yang bagus gitu. Kalau yang bagus bisa 25.000, 30.000. Kalau di Jakarta mungkin lebih lagi. Saudara-saudari, nah waktu itu papa saya punya kendaraan mobil yang cukup kuno, ya. Jadi beliau pakai Land Cruiser tapi yang sudah kuno, dan bahkan seat beltnya itu sudah dicabut karena nggak ada yang pakai seat belt zaman itu, ya. Dan Land Cruiser itu besar sekali, nggak ada yang nyenggol. Kalau di jalan itu udah nggak ada yang berani nyenggol. Mobil lain itu minggir semua. Saudara-saudari, tiba-tiba muncul peraturan itu. Karena ada peraturan itu, papa saya nyari seat belt. Ketemunya cuma seat beltnya forklift, ya, kendaraan untuk ngangkat barang-barang gudang itu. Dan seat belt forklift itu lucu. Seat belt forklift itu bukan dari atas tarik ke bawah, tapi dari bawah tarik ke atas, ya. Dipasanglah itu di mobil supaya tidak kena denda. Saudara-saudari, selang tidak lama kemudian, papa saya kecelakaan di jalan tol. Ya, beliau ditabrak oleh kontainer 16 ban, ya, kontainer yang panjang itu. Dan supir kontainernya itu sangat banyak pengalaman. Dia begitu nabrak ayah saya, dia tarik mobilnya karena mobilnya itu lengket, ya. Dia seret mobilnya sepanjang jalan menuju ke jalur dia. Sehingga nanti kalau polisi datang, ya, petugas tol datang, dia tidak salah. Ya, jadi mobilnya lengket, dia tarik sampai kembali ke jalurnya dia. Tapi karena tarikan itu, mobil papa saya itu terbalik seperti di film-film. Ya. Jadi menjadi kecelakaan yang sangat mengerikan. Nah, di jalan tol Bapak Ibu Saudara, lalu tidak ada yang berani menolong karena mobilnya dalam keadaan terbalik. Ya, mereka takut mobilnya meledak. Akhirnya bagaimana? Menunggu waktu yang lama sampai polisi datang, ambulans datang, pemadam kebakaran datang. Bayangkan seheboh apa itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah lama berkendaraan pun mungkin belum pernah lihat di jalan tol itu berkumpul 3 satuan ini. Kepolisian, ambulans, dan pemadam kebakaran. Nah, setelah mereka semua berkumpul, barulah mereka mulai menolong ayah saya, papa saya. Saudara-saudari, waktu itu papa saya dengan teman dia, mereka berdua, saya tidak ikut, ya. Kedua-duanya pakai seat belt made in Japan itu, yang dari Jepang itu. Bapak Ibu Saudara, sedikit lecet pun tidak ada. Ya, papa saya sedikit lecet pun tidak ada. Kalau kejadian kecelakaan itu terjadi 1,5 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu, papa saya sudah tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi papa saya itu diselamatkan oleh aturan pemerintah, yaitu penggunaan seat belt. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mau menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, saya mau mengajak saudara-saudari untuk bayangkan kalau saudara-saudari itu bekerja
menjaga CCTV lalu lintas. Anggaplah di kota Surabaya yang cukup ramai, kota kedua terbesar di Indonesia, ramai sekali. Anda sebagai pengawas CCTV lalu lintas, ini berandai-andai saja Bapak Ibu ya. Dalam satu hari, Anda lihat sendiri di mata kepala Anda, di depan monitor itu, ada 100 kecelakaan terjadi per hari. 8-10 diantaranya itu meninggal. Kira-kira kalau kita, Bapak Ibu, ya kita 28 orang, mungkin sekarang berapa orang? 29 orang, kita ini petugas CCTV-nya, kira-kira kalau peraturan pemerintah tidak menganjurkan kita menggunakan seat belt, kita akan menggunakan seat belt enggak? Saya yakin kita 29 orang pengawas CCTV lalu lintas pasti pakai seat belt. Karena kita lihat sendiri di depan mata kita begitu banyak kecelakaan per hari. Nah, itulah yang membedakan orang lain yang tidak melihat dengan kita yang melihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa hubungan semua ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kira-kira berapa banyak orang yang bekerja di bidang pengawasan CCTV lalu lintas? Itu hanya 0,00001% orang, ya cuma segelintir orang di kantor kepolisian, dibandingkan jumlah masyarakat yang 20-an juta di setiap provinsi, di provinsi besar, misalkan Surabaya. Anda bisa cek jumlah masyarakat di provinsi Surabaya. Lalu, sekarang kita semua bukan sebagai pengawas CCTV. Saya sebagai biku, Bapak Ibu sebagai karyawan, sebagai wirausaha atau ibu rumah tangga, atau penjaga pekerjaan apa saja ya yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan, maka kita hanya punya dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, kita keras kepala. Saya ulangi ya, ini kita sudah mau masuk ke Dharma Bapak Ibu ya. Jadi cerita-cerita saya sudah selesai. Jadi finalnya adalah kita punya dua pilihan. Satu sebagai orang yang keras kepala, atau yang kedua sebagai orang yang cerdas. Ya, kita hanya ada dua pilihan. Kalau keras kepala bagaimana? Sudah diberitahu, kita tidak mau lakukan. Kenapa? Karena kita nggak melihat, kita nggak ada takutnya. Karena kita tidak tahu. Kalau orang cerdas, orang bijaksana bagaimana? Ketika walaupun mendengar dari temannya, mendengar dari gurunya, mendengar dari orang tua sendiri, terutama ini yang boleh digarisbawahi, ya bahkan saya catat di sini, mendengar dari pakar Bapak Ibu ya. Mendengar dari pakar. Kalau kita sudah dapat informasi dari pakar, dengarkan, renungkan baik-baik. Anda tidak harus langsung percaya 100%, semua orang boleh ragu, tetapi setelah ragu dicari keraguan itu benar atau enggak gitu. Setelah kita mencari maka kita jalani nasihatnya. Ya, saya tulis di sini Bapak Ibu Saudara, mendengar dari pakar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya? Yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah bulir dari Manggala Sutta, nasihat Sang Buddha untuk kita, yaitu apa? Mudah dinasehati. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini, marilah kita menjadi orang yang mudah dinasehati. Terlebih tambahan dari saya, nasihat yang berkualitas ya. Nasihat yang berkualitas itu dapat dari mana? Buku, seminar ya, dhamma kelas, dari para biku, lalu terutama dari Dharma, ajaran Sang Buddha. Ya. Baik. Bapak Ibu Saudara, ingin saya sampaikan, kita semua punya satu sifat ya, tapi setiap orang banyak atau sedikitnya berbeda-beda. Apa sifat kita Bapak Ibu Saudara? Sifat kita adalah keras kepala. Ya, sifat kita keras kepala.
Buktinya apa Bante? Saya tidak keras kepala kok. Buktinya, kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan Dharma 10 tahun, sejak 10 tahun yang lalu sudah Buddhis, sudah datang ke wihara ya. 15 tahun yang lalu sudah kenal Buddhis, sudah datang ke wihara. Pernah nggak mendengar nasihat Sang Buddha, jangan marah? Pernah ya? Pernah, Bante. Ya. Masih marah enggak? Masih, Bante. Masih ya. Ya itulah salah satu sifat manusia keras kepala. Tapi saya jamin ya, semua yang mau ikut Zoom siang hari ini adalah orang-orang yang keras kepalanya cuma sedikit ya. Kalau yang keras kepalanya banyak ndak akan ikut Zoom meeting ini ya. Lalu kalau kita sudah bisa mengurangi sifat keras kepala ini, maka sifat mudah dinasehati akan muncul. Setelah sifat mudah dinasehati muncul, kita hanya punya beberapa tugas Bapak Ibu ya. Ini menutup penjelasan Dharma saya siang hari ini, tapi penutupannya panjang ya. Yang pertama, ya, itu Bapak Ibu Saudara, silakan lihat di chat ya, di obrolan. Kalau Bapak Ibu sudah datang sampai sejauh ini, maka kita akan fokus ketiga ini. Yang pertama, nasihat atau sumber yang berkualitas ya. Maaf saya tulis satu, tapi itu maksudnya 1, 2, 3 ya. Ya, yang nomor 2 ehipasikonya juga kurang S ya. S-nya 2 harusnya, tapi tidak apa-apa. Yang ketiga praktik Bapak Ibu ya. Apa maksudnya? Baik. Yang nomor 1 ini sangat penting. Waduh, saya harus catat bahkan di buku tulis saya. Sangat pentingnya. Bapak Ibu Saudara, dunia ini hari ini penuh dengan ide. Sejak dulu juga sudah begitu ya. Tetapi hari ini lebih parah Bapak Ibu. Anda mendapatkan ide informasi dari TikTok ya, dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube Short, dari teman kerja. Nah, sangat sering Bapak Ibu Saudara, sangat sering kita mendapatkan nasihat tapi tidak dari pakar. Yang lucunya kita sangat percaya ya. Ya, contoh misalkan seseorang kena diabetes, lalu di tempat kerjanya itu temannya bilang, ini saya kasih obat herbal, bagus sekali. Dulu paman saya juga sakit diabetes, lama tidak sembuh-sembuh. Terus dia makan obat herbal ini sembuh gitu. Pertanyaannya, teman kita itu pakar apa bukan? Bukan. Pamannya pakar atau bukan? Juga bukan gitu. Yang ketiga, ehipasiko, kita udah lihat sendiri enggak pamannya memang diabetes. Ya. Jangan-jangan pamannya cuma gatal-gatal karena alergi, tapi dia mengklaim diabetes gitu. Ya, jadi teman kita bukan pakar, pamannya bukan pakar, dan kita tidak ada bukti pamannya kena diabetes atau bukan. Tapi beberapa orang Bapak Ibu Saudara langsung mengambil serius nasihat itu. Dia tidak mau ke dokter, dia tidak pernah mau cek ke laboratorium, atau sudah cek ya, tapi tidak berkala, cuma 1 kali tok. Dia cuma percaya sama obat herbal ini. Itulah yang dia lakukan bertahun-tahun Bapak Ibu, tanpa pernah tahu lagi darahnya itu sebenarnya gula darahnya turun atau tidak gitu. Hanya percaya saja ke herbal itu. Setelah 4-5 tahun Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ginjalnya rusak. Ternyata selama ini gula darahnya tinggi, tapi dia tidak cek. Kenapa? Percaya sama herbal tersebut. Ketika sudah gagal ginjal, bisa nggak mempersalahkan temannya? Sudah nggak bisa. Itu adalah keliru kita sendiri, yaitu apa? Tidak mendengar dari pakar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pilihlah nasihat dari orang yang benar. Kalau teman kita memberitahu itu herbalnya bagus, boleh. Coba pelajari lebih banyak di internet ya. Setelah dipelajari lebih banyak di internet, mungkin pergi ke Gramedia, cari kumpulan buku obat-obat herbal. Coba kita baca dari buku yang legit. Memang benar enggak ini bisa membantu. Setelah itu kita konsumsi suplemen itu atau obat itu. Setelah 2 bulan atau 1 bulan, cek gula darah kita. Cek HbA1c kita di laboratorium, turun atau tidak.
Kalau ternyata tidak turun, ya berarti tidak ehipasiko, kita nggak lihat sendiri ya. Nah, kalau turun gimana? Bagus ya. Kalau turun bagus, kita jaga makan. 4 bulan kemudian cek lagi, ya toh? Cek lagi, turun juga. Setahun kemudian cek lagi, turun juga. Atau kalau Bapak Ibu punya alat di rumah, ya Anda bisa cek secara berkala. Itu yang benar ya. Nah, saya tidak bermaksud memberi seminar kesehatan Bapak Ibu ya. Tapi ini adalah contoh paling dekat untuk menyampaikan hal ini. Nah, mendengar dari pakar, nasihat yang berkualitas itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita cerita bagaimana menghindari penderitaan, bagaimana mengatasi penderitaan, bagaimana hidup damai, bagaimana hidup bahagia Bapak Ibu, spiritual yang tinggi, jawabannya adalah Dharma. Itu jawabannya ya. Nasihat yang berkualitas adalah Dharma Sang Buddha. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu bisa belajar ya, dengar ceramah-ceramah di internet dari siapa? Bante Utamo, Bante Santacito ya. Nah, sengaja saya tulis di sini ya supaya bagi yang belum kenal bisa mencatat, nanti Bapak Ibu Saudara bisa ikuti melalui YouTube ya. Bante Athadiro. Nah, Anda boleh cari yang suka membaca buku Acan Bram. Ya, ini sambil saya tulis di obrolan Bapak Ibu. Nah, selain itu, kalau Bapak Ibu punya masalah lain dalam kehidupan, ini tips terakhir saya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 2, ehipasiko. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu punya persoalan di dalam kehidupan kita, apakah keluarga kurang harmonis, apakah kalau yang berbisnis banyak sekali problem ya, nah, kalau yang bekerja banyak sekali musuh di kantor misalkan, atau bos itu sangat, manajer kita sangat nggak cocok ke kita atau bagaimana ya. Siapa sumber yang berkualitas? Jawabannya adalah orang yang sudah berhasil. Itu jawabannya. Orang yang sudah berhasil. Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan anak, saran saya, cari orang-orang tua yang akur sama anaknya. Cari. Ya, cari di lingkungan Anda orang tua yang akur sama anaknya, atau di wihara Anda lihat orang tua yang akur sama anaknya. Kalau bisa yang anaknya sudah cukup umur ya, Anda datangin dia, Anda tanya, kamu dengan anakmu itu kiatnya bagaimana? Ditanya Bapak Ibu Saudara, dikumpulin ya, dikumpulin, cari narasumbernya 5 orang, 6 orang, lalu ilmunya digabung-gabung. Kita lihat apa yang tidak ada di kita. Kalau Bapak Ibu datang ke saya sebagai biku, saya bahkan tidak pernah jadi orang tua Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya nasihat saya itu nasihat Dharma. Tapi Anda mungkin akan menemukan kiat-kiat kehidupan, kiat-kiat keseharian dari orang-orang yang sangat pintar menjadi orang tua. Tapi kalau Anda saat ini punya masalah dengan istri, punya masalah dengan suami, Anda juga boleh tanya kiat-kiatnya bagaimana. Anda punya masalah dengan orang tua sendiri, tanya teman yang baik sama akrab dengan orang tuanya. Cari Bapak Ibu Saudara. Ya, jawabannya itu ada di luar sana. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Mau mengakui bahwa diri ini masih ada kurangnya. Ya, itu adalah hal yang sangat sulit ya. Mau mengakui diri ini masih ada kurangnya. Bapak Ibu Saudara, beberapa orang tidak pernah mau mengakui kalau dirinya salah. Jadi yang dipersalahkan itu seluruh dunia Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya, kalau banyak sekali masalah yang datang berulang-ulang, itu ada kurangnya di kita. Kurang itu tidak selalu karena kita punya sifat buruk, bukan. Tapi bisa saja kurang strategi ya, caranya kurang tepat, pengalaman kita kurang. Contoh, kalau Bapak Ibu menemukan Bapak Ibu punya teman baik,
Lalu dia buka rumah makan kecil, ya, jual sarapan Bapak Ibu ya, nasi kuning atau kalau di Medan nasi lemak Bapak Ibu, saya orang Medan ya, nasi lemak ya, lontong sayur. Karyawan dia cuma satu Bapak Ibu, cuma satu. Setahun ganti karyawan 6 kali. Lalu dia mengatakan, bingung saya, karyawan sekarang nggak bisa diandalkan, semuanya sifatnya jelek. Pertanyaan saya, kalau cuma satu karyawan saja, dia nggak bisa mempertahankan, dan dia mempersalahkan orang lain, masuk akal nggak Bapak Ibu? Jawabannya sangat tidak masuk akal. Kalau kita ke company besar Bapak Ibu, karyawannya 1000 Bapak Ibu, karyawannya 500. Bagaimana cara perusahaan itu bisa mempertahankan karyawan 500? Apakah mungkin 500 itu selalu diganti setiap 2 bulan? Kan tidak mungkin. Ya, berarti ada sistem-sistem yang orang ini nggak ngerti, ibu yang punya rumah makan ini nggak ngerti. Nah, akhirnya harus bagaimana? Dia harus pergi ke rumah makan yang lain, kalau dia kenal temannya yang punya apotik mungkin, yang punya rumah makan mungkin, yang karyawannya ada 10, ada 13, tanyain, kok saya ganti-ganti karyawan terus ya? Kok karyawan saya semua begini begitu ya? Pasti akan diajari ilmu. Oh, kalau kamu itu jadi bos harus begini. Kamu kalau kasih gaji harus tepat waktu. Terus kalau gajimu tidak terlalu besar, kasihnya mingguan aja. Karena biasanya kalau mereka tidak pintar menabung, habis duitnya. Lalu kamu kasih bonus. Nah, jadi dia semangat. Kalau lembur kamu harus hitung, harus fair. Wah, dikasih kiat-kiatnya. Lalu kamu jadi bos itu jangan terlalu akrab dulu sama karyawan. Sampai 6 bulan pertama itu jangan terlalu akrab dulu, sampai tahu sifat aslinya. Wah, pokoknya dikasih kiat-kiat Bapak Ibu Saudara. Setelah 2-3 orang memberi kiat-kiat, dia jalanin Bapak Ibu, dan hidupnya berubah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak melihat teman-teman semua yang 29 orang ini. Ya, saya hanya melihat Bu Eni dan Pak Rudi. Jadi saya nggak tahu ya apa yang ada di perasaan Bapak Ibu, karena ini melalui Zoom ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah terkadang nasihat 5 menit dari orang lain bisa mengubah hidup kita. Ya, ini kisah nyata Bapak Ibu, tidak saya ceritakan. Orang tua saya punya rumah kosong ya, kami tidak tahu mau diapakan, tidak tahu ya. Dulu saya jadikan tempat meditasi Bapak Ibu ya, rumahnya kosong. Nah, satu ketika tetangga itu nganjurin ayah saya, papa saya itu dijadiin rumah kos-kosan. Pembicaraan itu hanya 5 menit Bapak Ibu Saudara. Papa saya cuma nanya, ada ya yang mau ngekos ya? Lalu ibu itu mengatakan, oh, sampai membludak katanya. Tempat saya itu selalu penuh. Kalau nggak membludak ini, nggak mungkin saya tawarin, mending untuk tempat saya dulu. Tapi tempat saya sudah membludak, sudah nggak muat lagi. Lalu nanya lagi, kok bisa banyak yang mau ngekos? Karena Bapak Ibu Saudara, rumah kami, rumah tua kami itu ada di depan Hotel Santika. Sebelahnya sudah Palladium Plaza dan Hotel Arya Duta, tepat di tengah kota Bapak Ibu ya. Dan di depan kita itu sangat dekat dengan Rumah Sakit Siloam, jalan kaki cuma 8 menit, dekat dengan tempat pemerintahan. Benar-benar tepat di tengah kota, namanya Jalan Kapten Maulana Lubis. Bahkan zaman dulu papa saya masih muda, karena itu dekat dengan gedung-gedung pemerintahan, ya di sana ada gedung DPR MPR, saya tidak begitu ngerti politik ya, saya nggak ngerti itu gedung apa, tapi gedung rapat pemerintahan. Bahkan kalau polisi Bapak Ibu itu memberhentikan ayah saya, papa saya, karena mungkin ada kesalahan lalu lintas. Begitu mereka baca alamat rumahnya Jalan Kapten Maulana Lubis, itu KTP dikembalikan. Ya, saking bagusnya tempat itu, karena banyak pensiunan tentara, pensiunan pejabat tinggal di daerah itu. Bapak Ibu Saudara, nasihat itu hanya 5 menit, bahkan nggak sampai 5 menit. Ibu itu bilang, oh rame, banyak sekali. Papa saya langsung rombak rumahnya, disekat-sekat, dibikin banyak kamar Bapak Ibu, dan kos-kosan itu masih di jalan sampai hari ini. Ya, bahkan ketika Covid pun tidak kosong.
Ya, jadi bayangkan nasihat 5 menit itu bisa mengubah hidup ya. Kebetulan saya punya contohnya rumah kos-kosan, tapi banyak sekali hal lain yang mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Hanya kesiapan kita mau ndak mengakui diri ini masih ada kurangnya ya. Kita yang harus bisa seperti spons cuci piring Bapak Ibu ya, nyerap semua yang diberikan orang. Setelah diserap, direnungkan. Tapi jangan lupa saya taruh di nomor 1 ini sumber yang berkualitas. Nomor 2 saudara-saudari, ehipasiko, lihat sendiri. Manusia Bapak Ibu punya kecenderungan kalau nggak lihat sendiri sulit percaya. Bingung-bingung nggak jelas. Kan Sobat Zulu pakai yogurt. Enak kan Sobat Zulu pakai yogurt. Bapak Ibu Saudara, sejak saya SMP, saya sangat menyenangi bela diri. Ya, saya ikut karate, saya gabung di Wadokai, pernah ikut taekwondo, dan terakhir saya ikut bela diri campuran ya, yaitu MMA kalau sekarang namanya. Ada boxing dan Brazilian Jiu-Jitsu. Nggak penting juga sebenarnya saya sampaikan ini, nggak pentingnya. Tapi backgroundnya adalah karena saya hobi sekali bela diri. Setiap ada waktu luang, saya menonton pertarungan jalanan. Dulu ya, ketika masih umat ya. Sekarang sebagai biku sudah nggak boleh. Namanya street fighting. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya menonton banyak sekali street fighting? Karena dulu kami memberikan, kadangkala kami mengisi self defense, pertahanan diri. Ya, pernah mengisi di Kawasaki, pernah mengisi di perusahaan Yamaha, mereka buat camping di gunung, ngundang kami memberikan pelatihan self defense 1 hari gitu. Bapak Ibu Saudara, jadi saya sering menonton pertarungan jalanan. Bapak Ibu tahu, setelah saya nonton mungkin lebih dari 500 video, mungkin Anda terkejut dengan jumlahnya ya, tapi beneran ya, mungkin lebih dari 500 video yang pernah saya tonton. Saya tidak akan pernah berani berkelahi di jalanan Bapak Ibu. Tidak akan pernah berani. Kenapa? Dari begitu banyak video yang saya tonton, saya lihat sendiri bagaimana orang ditikam dengan pisau Bapak Ibu ya. Di keadaan yang sangat tidak terkira kita. Ada satu video di salah satu negara di Timur Tengah ya, mohon maaf agak seram pesan dharma saya siang hari ini, tapi Anda ikuti sampai habis, ada baiknya ya. Diserem-seremin itu ada baiknya karena manusia itu keras kepala Bapak Ibu ya. Jadi mau diserem-seramin gitu. Dan bukan Bapak Ibu 29 orang yang di sini bukan, tapi kadangkala ceramah di Zoom itu direkam juga, lalu di-share ke banyak orang. Jadi walaupun yang hadir 29 orang, pikiran saya itu saya tetap harus berpikir bahwa ini mungkin yang mendengar kelak banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ada satu mall di Timur Tengah, tiba-tiba seorang bapak jalan-jalan sama istrinya, ketemu pasangan lain yang juga sama istri atau pacarnya. Bertemulah mereka di mall Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang terjadi? Dua orang pria ini adu mulut. Setelah adu mulut, satu orang Bapak Ibu Saudara tidak tahu kenapa dia sok hebat sekali ya, ibaratnya begitulah, sok hebat sekali. Dia lepas tali pinggangnya, dia ajak berkelahi bapak itu. Nah, lalu dengan kecepatan yang tinggi dia hantamkan kepala tali pinggang yang besi itu ke kepala pria lainnya Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata pria yang terhentuk kepala tali pinggang itu selalu membawa pisau di celananya Bapak Ibu. Dengan kecepatan sangat tinggi, dia ambil pisau itu dengan tangan kanannya, dia tancapkan langsung ke lehernya Bapak Ibu, ke leher orang tersebut yang mulai memukul dengan tali pinggang. Secepat itu Bapak Ibu, orang itu darahnya bercucuran, lalu videonya habis. Bisa dipastikan orang itu tidak selamat Bapak Ibu ya, karena tancapan besar di leher itu darah mengalir sangat cepat. Kira-kira Bapak Ibu berpikir nggak ada orang bawa pisau di mall itu? Nggak ada orang berpikir toh?
Orang akan bawa pisau di mall. Saya nonton sendiri Ehi Pasiko. Jadi kalau saya di mall pun Bapak Ibu, nggak berani saya ya ribut dengan orang, saya tidak berani. Karena saya lihat sendiri, ada orang yang begitu siap. Dia persiapannya dia bawa kemanapun. Satu lagi video Bapak Ibu Saudara. Ya sebenarnya tidak baik saya cerita ini, tapi Anda ikuti sampai habis ya. Ada maksudnya, ada niatnya. Satu video yang lainnya adalah terjadi di Rusia. Orang Rusia itu sangat keras Bapak Ibu ya, karena mungkin tempat tinggal di sana itu juga keras. Jadi ada dua pria Bapak Ibu menghentikan seorang pria lainnya, lalu mereka adu mulut yang saya nggak ngerti adu mulut apa. 2 lawan 1 Bapak Ibu. Adu mulut dan adu mulut. Lalu pria yang satu orang yang tidak bersama temannya sangat berjiwa besar. Dia minta maaf berulang-ulang, lalu dia mau nyalamin 2 orang tersebut. Ya, jadi kalau laki-laki itu sudah mau salaman, sudah minta maaf, apalagi yang kurang begitu ya? Ya, apalagi? Karena seorang laki-laki itu egonya tinggi. Ya, laki-laki itu alfa yang harus melindungi keluarganya. Dengan sifat alfa, sifat yang biasanya mendominasi, dia sudah mau nyalam Bapak Ibu, mau minta maaf dan sudah minta maaf. Tapi 2 orang ini malahan menertawakan, malahan terus membuli. Lalu 2 orang ini salah satunya mengeluarkan senjata. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mereka sangat sial ya. Ternyata satu orang ini yang mau meminta maaf itu punya kemampuan bela diri yang tinggi ya. Lalu terjadilah pembunuhan, 1 orang itu meninggal, yang satunya kabur ya. Tidak saya ceritakan detail lagi, nanti terlalu seram Bapak Ibu ya. Ya. Tapi apa maksudnya Bante cerita ini? Tolong jangan ribut dengan orang asing. Ya. Jangan ribut dengan orang asing. Ini pesan saya Bapak Ibu Saudara. Jangan ribut dengan orang yang tidak dikenal. Kalau Anda punya masalah di jalanan, senggolan mobil, senggolan motor, tolong jangan pakai amarah ya. Selesaikan baik-baik. Boleh minta ganti rugi, boleh. Tapi jangan keluarkan kata kasar, jangan marah-marah. Kenapa? Anda tidak pernah tahu Anda bertemu siapa Bapak Ibu ya. Anda tidak pernah tahu, kita bisa saja bertemu psikopat Bapak Ibu ya. Kita bisa saja bertemu orang yang depresi berat, baru kehilangan keluarga, baru kehilangan anak yang disayang, kita tidak pernah tahu. Ya, itu yang nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 2 adalah Ehi Pasiko. Sebenarnya cerita saya walaupun seperti tidak berhubungan, tapi maksud saya adalah umumnya manusia harus lihat sendiri, baru setelah lihat sendiri, baru mau berubah. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara menjadi orang bijaksana. Janganlah sampai melihat sendiri. Ya, kalau kita mendapatkan nasihat yang baik, jalankan. Nah, apa dalam hal ini Bapak Ibu? Dalam hal dharma, dosa, loba, moha. Sang Buddha berulang-ulang kali memberitahu kita, jangan memelihara kebencian. Jangan memupuk kebencian. Jangan memelihara keserakahan. Jangan memupuk keserakahan. Jangan memelihara ego dan kesombongan. Apalagi dipupuk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 31 orang hadir di Zoom ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, janganlah membenci ya. Masing-masing yang hadir di sini cek masih benci siapa Anda. Kalau masih ada, tolong kebenciannya dikurangi pelan-pelan dari hari ke hari sampai kebenciannya habis ya. Tetapi saya tidak meminta Anda romantis dengan orangnya, enggak ya. Kalau Anda sudah tidak benci orangnya, selesai, cukup. Berarti tapi saya nggak mau bergaul dengan dia lagi, enggak apa-apa. Tidak harus bergaul ya.
Sang Buddha mengatakan asewana cak balanang pandita nan cak sewana. Jangan bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana. Kalau orangnya jahat, orangnya sifatnya jelek ya, orangnya buruk ya, Anda tidak harus berkawan dengan dia. Tetapi kalau kita masih punya kebencian terhadap kita, itu PR kita ya, karena kebencian itu adalah masalah batin kita. Kadang-kala musuh kita sudah nggak ada di Indonesia. Ya, dia sudah pergi bekerja di Kuala Lumpur, ya, pergi ke Jepang bekerja. Dia bahkan sudah nggak pernah ketemu kita, Bapak Ibu. Tapi kita masih benci setengah mati ke dia. Nah, itu PR kita, ya. PR kita, batin kita adalah masalah kita. Bapak Ibu kurangi kebencian dari waktu ke waktu sampai satu ketika Anda bisa tidur malam sebelum tidur, renungkan masih ada nggak orang yang saya benci. Kalau Anda mengatakan sudah tidak ada orang yang saya benci, maka selamat Bapak Ibu ya, doa Anda terkabul. Kenapa saya katakan doa Anda terkabul? Karena Anda sendiri yang berdoa, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau kita benci sama seseorang Bapak Ibu Saudara, coba. Kalau Anda benci dengan seseorang, benci sekali, bencinya kusumat. Satu ketika lihat dia naik sepeda tiba-tiba jatuh ke paret, Anda senyum atau sedih? Senyum. Nah, orang bisa senyum ya, walaupun sesaat senyum dia sesaat. Pada saat itu Anda melanggar doa Anda sendiri. Ya, padahal kita berdoa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi melihat seseorang jatuh ke paret kok senyum, ya toh? Berarti doa kita nggak jalanin sendiri. Doanya itu cuma doanya kurang Bapak Ibu ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali dia. Itu doanya kurang. Ya. Tetapi setelah Bapak Ibu bisa malam sebelum tidur renungkan, oh iya ya, sudah nggak ada yang saya benci. Selamat Bapak Ibu ya. Doa Anda sudah terkabul. 13 menit terakhir Bapak Ibu sudah menuju jam 1. Maka saya masuk ke yang ketiga, yaitu praktek ya. Nomor 1, nasihat dan sumber yang berkualitas. Nomor 2, ehipasiko, lihat sendiri ya. Kalau tidak lihat sendiri juga sama, lihat dari para pakar ya. Kita melihat dari kacamata Dharma, kacamata Sang Buddha. Itu juga ehipasiko. Benci itu tidak baik ya. Jangan ribut dengan orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, praktik. Praktiknya hanya 2 Bapak Ibu. Ya, dibandingkan yang banyak, praktiknya hanya 2 karena waktu saya tinggal 12 menit. Ya. Apa praktik yang pertama? Saya mau mengambil contoh marah ya. Kalau pakai contoh yang lain nanti panjang ya. Jadi pakai contoh marah saja. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk marah, tapi untuk semuanya. Kecewa, takut, sedih, benci, dendam, lalu iri hati ya, cemburu dan yang lainnya itu ilmunya sama. Tapi kita pakai contohnya marah. Apa 2 prakteknya? 1, perenungan di dalam batin. Ya. 1, perenungan di dalam batin. Ya, saya ketik di obrolan ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau ada peristiwa yang sama terjadi, misalkan kita semua naik pesawat Bapak Ibu ya, dapat bonus dari perusahaan, kita semua mau berangkat ke Denpasar. Tiba-tiba pesawatnya delaynya tidak tanggung-tanggung, delay 2,5 jam. Pertanyaan saya, kita 31 orang Bapak Ibu. Apakah semuanya ngamuk Bapak Ibu? Enggak. Dari 31 orang mungkin 2 orang mengamuk ya. Lalu 20 orang kesal. 8 orang marah. Sisanya ada 3-4 orang tenang sekali. Enggak kesal, enggak marah, enggak ngamuk. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah respon di dalam batin. Ya.
Ini agak mendalam Bapak Ibu ya. Setiap kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, batin kita merespon. Contoh, delay, ada orang langsung merespon. Mana boleh begitu? Ini pesawat mahal loh, kita bukan pakai pesawat low cost. Ini airlines mahal ini, bagaimana bisa airlines mahal kok telat gitu. Misalkan ya, saya pakai yang luar negeri dah, contoh saya pakai yang luar negeri biar nggak dituntut ya. Contoh Singapore Airlines gitu, mahal Bapak Ibu ya. Mana boleh gitu Singapore Airlines semahal ini kok bisa delay 2,5 jam. Orangnya marah-marah. Respon dia adalah hal ini tidak seharusnya terjadi. Itu responnya. Tapi kalau kita lihat orang yang tenang seimbang, dia juga punya respon Bapak Ibu, dia juga punya batin. Tapi ketika kita interview dia, kamu kok enggak marah, delay, dia jawab apa? Ya wajar lah. Namanya perjalanan, enggak bisa kita atur. Di atas langit itu ada hujan, ada badai, enggak bisa kita atur. Ya, pesawat itu bisa aja telat, wajar lah. Ya sudahlah, yang penting selamat. Betul Bapak Ibu? Apapun responnya, ini hanya contoh saja. Kenyataannya dia nggak marah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ada orang yang merespon ini tidak wajar, ini tidak boleh, sedangkan orang lainnya punya respon ini wajar? Yang membedakannya adalah semua respon-respon yang dia tiru sejak kecil, ya. Jadi respon-respon itu ternyata kita dapat Bapak Ibu dari orang tua, dari lingkungan, dari guru, dari supervisor kita dulu ketika kita baru mulai kerja, dari manajer kita rekam Bapak Ibu, ya. Dan itu adalah perjalanan kita 15 tahun, 20 tahun membentuk diri kita. Ditambah lagi genetik kita. Jadi kombinasi dari pengalaman hidup dan genetik itu memunculkan respon-respon kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara setuju enggak? Kalau kita meresponnya buruk, berarti dulu yang kita masukkan itu buruk. Setuju enggak? Ya, setuju ya. Permasalahannya adalah kita sudah masukin respon itu 30 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun dari umur 0 sampai umur 15. Dari siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, cici, koko, kakak-kakak kita. Itu 15 tahun itu masuk ke kita. Ya, kalau yang orang tuanya sabar, dianya jadi cenderung sabar. Kalau orang tuanya tidak sabaran, dia cenderung tidak sabaran. Ya, walaupun juga ada pengaruh genetik ya, tapi untuk hari ini kita hanya cerita respon. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Jawabannya adalah tolong rombak responnya. Ya, kalau kita selalu punya respon-respon yang buruk di pikiran kita, itu harus dirombak, harus diganti. Gantinya gimana? Salah satu caranya banyak dengerin Dharma. Ya, cara kedua apa Bante? Banyak baca buku pengembangan diri yang berhubungan dengan kekurangan kita. Ya, mungkin biar sabar baca buku Stoik, baca buku-buku self help ya, Dale Carnegie yang bagus-bagus. Untuk apa? Baca buku untuk apa? Dengerin para pakar buat apa? Dengerin Dharma buat apa? Ganti semua respon-respon yang sudah kita download. Permasalahannya, bisa enggak yang kita download selama 15 tahun mau kita bersihkan dalam waktu 1 bulan? Enggak akan mungkin bisa. 15 tahun itu nggak bisa melawan 1 bulan. 1 bulan nggak bisa melawan 15 tahun. Ya, orang yang ikut Pak Baja 2 minggu bisa berubah, bisa. Dia bisa berubah 50%, 60%. Tapi dia pulang ke rumah Bapak Ibu setahun, kumat lagi 30%. Ya, oleh karena itu bagaimana mendengarkan dharmanya rutin. Membaca buku-buku yang bagus rutin. Hari ini zaman YouTube Bapak Ibu ya, cari guru-guru yang bagus di YouTube. Ya, contohnya saya kadang-kadang nonton Pak Helmi Yahya ngulik ya, ngulas mengenai attitude. Nah, itu masuk ke kita ya. Anda carilah tokoh-tokoh favorit Anda, tidak bisa saya sebutkan di sini ya.
Setiap orang punya kecenderungan, tapi karena ini kelas Dharma, tentu yang saya angkat adalah Buddha Dharma, ajaran Sang Buddha. Ya, kalau yang populer-populer hanya sekilas saya angkat. Walaupun saya sangat senang guru-guru populer, tapi di sini kita kelas Dharma, maka sumbernya Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, ya Dhammapada Bapak Ibu ya. Cari buku Dhammapada dibaca. Kalau Dhammapada sudah habis, boleh membaca Sutta Nipata ya. Sutta Nipata ya. Atau buku-buku populer lainnya. Bapak Ibu Saudara, kita ganti pelan-pelan respon-respon buruk kita. Ini tidak bisa saya ceramahkan. Respon buruk setiap orang itu terlalu banyak ya. Saya paling nggak suka menunggu. Dia nggak hargain saya. Ini orang nggak punya etika. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan ini orang nggak punya etika, ya bisa saja. Kita lahir di Jawa Tengah. Dia lahirnya di Kuala Lumpur. Mana mungkin etikanya sama. Betul ya? Saya datang ke rumahnya, air aja nggak dikasih. Ya dia nggak pernah belajar kalau etika menerima tamu itu diberi air. Ya mungkin di negara dia, tamu itu minta air. Kalau Bapak Ibu ke barat itu kita bertamu ke rumah orang barat belum tentu dikasih air. Kalau haus minta Bapak Ibu ya, ada air enggak? Tolonglah ambilkan air. Nah di sana lumrah, di kita tidak lumrah. Banyak sekali Bapak Ibu, kita rombak pelan-pelan. Terakhir Bapak Ibu, 3 menit terakhir, praktek itu hanya 2. Yang satu tadi perenungan di dalam batin, yang nomor 2 ketenangan di dalam batin. Nomor 1, saya tulis 1 lagi ya. 2 Bapak Ibu ya, bukan 1, 2. Bapak Ibu Saudara, yang nomor 2 ketenangan di dalam batin. Apa ketenangan di dalam batin? Tidak merespon. Ya, jawabannya tidak merespon. Jadi kalau mau merespon yang bijaksana. Kalau tidak bisa merespon yang bijaksana, jangan merespon. Kalau jangan merespon bagaimana Bante? Contoh, dapat kabar yang buruk di kepala kita. Sudah kita dengarkan. Nafas masuk, nafas keluar. Berhenti berpikir dulu. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau kita berpikir pada saat itu, kita akan emosi Bapak Ibu. Karena kabarnya itu nggak menyenangkan. Kritikan yang pedas. Sindiran yang keras. Nafas masuk, nafas keluar. Ketika kita nafas masuk, nafas keluar, kita sedang tidak berpikir. Kita sedang tidak merespon. Tujuannya apa? Menenangkan amarah. Setelah beberapa menit, amarah kita sudah turun, baru kita berpikir, baru kita merespon. Ya, umat Buddha jangan merespon yang buruk. Mending kita diam dulu, menenangkan batin. Jadi itu Bapak Ibu ilmunya ya. Perenungan di dalam batin adalah vipassana dalam tahap awal. Kita tidak bahas vipassana di tahap yang tinggi. Vipassana di tahap yang tinggi itu melihat anicca dukkha anatta di dalam pancakanda. Itu nanti bisa 2 jam Bapak Ibu ya. Kita bahas yang sederhana. Perenungan di dalam batin yaitu vipassana. Merenungkan sesuai dengan dharma. Yang kedua, ketenangan di dalam batin. Kombinasikan 2 itu Bapak Ibu, kita bisa mengatasi begitu banyak masalah hidup. Kalau Bapak Ibu merasa belum bijaksana, respon selalu keliru, cari temannya yang bijaksana, tiru responnya ya. Kalau tidak, banyak mendengarkan dharma.